Yo, halo teman-teman, kembali lagi di channel ini. Abedisme, terserah. Halo teman-teman, jadi gue pengen ceritain satu film favorit gue waktu SMP, yakni I'm Legend tahun 2007. Nah, gue itu emang demennya sama film-film yang kayak zombie, monster, dan sebagainya lah. Pokoknya kalau film-film kayak gitu, fix itu Albert banget, asik. Oke. Jadi film ini berkisah tentang seorang dokter bernama Robert, yang jadi last man standing atau orang terakhir yang hidup di muka bumi menurut dia. Hal ini disebabkan sebuah virus bernama Kripin, yang dimana virus Kripin ini memakan banyak korban, mengubah manusia menjadi agak aneh tampangnya ya. Lebih cocoknya dipanggil zombie sih mereka. Nah, terus mereka itu haus akan darah manusia gitu kan. Jadi yang jadi pertanyaan, gimanakah cara Robert untuk bertahan hidup ke depan nanti? Atau bagaimanakah cara Robert menemukan vaksinnya supaya manusia kembali seperti semula? Ya sudah, ayo kita masuk ke cerita. Cerita dimulai dengan wawancara seorang dokter bernama Dr. Kripin yang katanya berhasil menemukan metode merekayasa virus cacar menjadi sebuah virus baru untuk membunuh kanker. Dengan bangganya, ia mengatakan hampir 99% pasien kanker sembuh menggunakan virus yang dibuatnya ini. Lalu, 3 tahun kemudian berlalu. Tampaknya, virus yang ditemukan Dr. Kripin mengubah dunia seperti ini. Kota New York tampak seperti hutan belantara, bangunan rusak, juga hewan liar di mana-mana. Apakah yang terjadi? Nah, itu dikarenakan virus Kripin yang malah menjadi bencana bagi umat manusia. Virus itu mengubah manusia-manusia menjadi zombie. Robert, tokoh utama kita bersama anjingnya bernama Sam, mengendarai mobil sport, mencoba berburu rusa untuk makan malam. Orang ini pro sih menurut gua. Bayangkan aja, dia berburu pakai senjata di dalam mobil, di tengah kota lagi, gila gak sih? Tapi sayangnya pemburuan Robert harus terhenti. Ketika tiba-tiba alarm di jam tangan Robert berbunyi, yang menunjukkan waktu sudah sore hari. Anehnya, ia agak panik dan langsung pulang. Robert masuk ke rumah, tapi sebelum itu, dia membasahi depan rumahnya dengan cairan. Mereka tampaknya cuma tinggal berdua. Robert menggunakan genset sebagai listrik. Juga banyak sekali persediaan makanan kaleng. Robert memandikan Sam menikmati lagu indie di samping jendela. Kebahagiaan mereka sejenak terhenti setelah tiba-tiba alarm jam berbunyi lagi. Semua rumahnya dikunci dengan pagar besi, mulai dari lubang kecil, ventilasi, jendela, juga pintu. Entah apa yang terjadi di luar sana, tampaknya Robert berusaha menghindari hal tersebut. Suara mengerikan seketika terdengar dari luar, sedangkan Robert cuma bersembunyi, memegang senjata bersama Sam di bathtub. Gua bakal kasih tahu kalau mereka bersembunyi dari para zombie. Nah, zombie-zombie itu cuma bisa keluar di waktu malam hari, karena kelemahan mereka itu adalah cahaya matahari. Gua kasih tahu di awal supaya kalian gak bingung ya. Oke, lanjut. Adegan kembali 3 tahun lalu. Kota mengalami kekacauan. Robert menjemput keluarga, mengajak mereka pergi menjauh dari sini. Tapi tiba-tiba dari samping jendela, muncul sosok monster yang membangunkan pria itu. Hari sudah pagi, Robert melakukan aktivitas. Si botak ini olahraga, BTW Sam juga ikutan olahraga loh. Kalian kapan? Hayo. Nah, sehabis badannya bugar, Robert turun ke bawah basement rumah. Sejak lama, Robert sudah melakukan penelitian, berusaha mencari vaksin Kripin yang gagal terus. Nah, sewaktu ia melakukan penelitian yang gagal terus itu, tiba-tiba Robert mendapatkan suatu hasil yang mengejutkan. Tampaknya hari ini adalah hari keberuntungannya. Penelitiannya sedikit mengalami kemajuan. Hidup sendiri tanpa adanya kehadiran orang lain memanglah membosankan. Tapi meski begitu, Robert tetap berusaha menikmati kesendiriannya itu ditemani oleh Sam. Sampai di suatu titik, waktu mereka lagi mengejar rusa untuk makan malam, Sam tak sengaja berlari masuk ke dalam gedung gelap. Robert langsung ketakutan dan terpaksa masuk ke gedung itu. Beberapa saat kemudian, terdengar suara Sam bersembunyi. Dan dari ujung lorong, ada sosok makhluk yang memakan rusa buruan mereka tadi. Kita sebut saja mereka zombie yang dengan cepat mengejar Robert, juga Sam. Beruntung sekali, Robert melompat keluar gedung dan zombie itu mati seketika karena tak kuat terhadap cahaya matahari. Nah, dari sini Robert terpikirkan suatu ide. Ia membuat jebakan yang mana beberapa jam kemudian dia berhasil menangkap salah satu dari makhluk tersebut. Dari dalam gedung tampak sosok lain yang marah dengan kelakuan Robert. Cuman ia cuek saja dan pulang. Tujuan zombie tadi diculik adalah untuk digunakan sebagai subjek percobaan hasil temuan vaksin baru Robert. Tapi nasib berkata lain, percobaannya kali ini tetap saja gagal.
Oh iya, ada fakta lain yang harus kalian ketahui. Pertama, Robert tak mempan terhadap virus. Entah bagaimana tubuhnya tetap kebal. Yang kedua, virus krypton ini merusak fungsi kerja otak. Adegan kembali di malam Robert dan keluarganya mau menjauh dari kota. Ia meminta anak dan istrinya ikut pergi bersama tentara Amerika. Sedangkan Robert, yang adalah seorang militer, harus bertugas di sini. Hal tak terduga terjadi. Helikopter yang mengangkut keluarganya meledak begitu saja. Robert pun terbangun dari tidur, dan aktivitas pun berjalan seperti biasa. Ia keluar bersama Sam mengumpulkan makanan, dan kali ini Robert memberikan pesan masuk lewat radio, meminta siapapun yang masih hidup untuk pergi ke pelabuhan. Dirinya akan ada di sana setiap siang, ungkap Robert. Lalu pada suatu titik, Robert yang emosinya tak stabil karena semua kegilaan yang terjadi malah terkena sisa jebakan yang pernah dibuatnya kemarin, dan ia pun pingsan. Suara alarm dan juga gonggongan Sam berhasil membangunkan Robert yang sudah lama pingsan, hampir larut malam. Jelas saja, para zombie akan keluar. Robert pun langsung memotong tali perangkapnya dengan pisau. Tak sengaja ketika ia jatuh, si pisau menancap ke paha Robert, membuatnya berteriak. Nah, teriakan Robert tadi rupanya mengundang bahaya baru bagi mereka. Beberapa anjing rabies yang sudah berubah menjadi zombie keluar dari persembunyian. Robert dengan pincang menyeret kakinya, berusaha mengambil pistol di mobil, sedangkan Sam berdiri di garis depan menjaga Robert. Beberapa detik kemudian, matahari benar-benar terbenam seutuhnya. Monster-monster itu langsung menyerang. Mereka menyerang Sam yang melindungi Robert. Robert nyaris saja mati. Syukurnya, pistol di mobil tadi berhasil menyelamatkan nyawa mereka. Meskipun begitu, Sam rupanya terkena banyak sekali gigitan hingga tak sanggup berdiri. Sam dibawa ke lab basement rumah. Robert menyuntikkan salah satu vaksin percobaannya kepada Sam. Besar harapannya Sam tak berubah menjadi salah satu monster itu. Tapi sayangnya usaha itu telat. Karena gejala perubahan Sam mulai terlihat. Dengan sangat terpaksa, Robert mencekik leher Sam hingga ia mati. Mayat Sam dikuburkan pada rerumputan di tengah kota New York. Emosi Robert masih meluap-luap. Ia pun sengaja menunggu matahari terbenam. Ia pun dengan sengaja pergi ke pelabuhan dikala matahari mau terbenam lagi. Robert yang emosi memiliki hasrat untuk membantai monster-monster yang sudah membunuh Sam, satu-satunya teman Robert. Benar saja, para monster beneran datang. Robert pun dengan cepat menabrakkan mobil yang berlari ke arahnya. Nah, dari sini kita dapat informasi tambahan kalau pimpinan pasukan monster ini adalah pasangan dari zombie wanita yang Robert culik untuk penelitian kemarin. Robert pun terdesak. Berkali-kali ia nyaris terserang para monster. Beruntungnya, tak satu pun dari mereka berhasil menggigit Robert karena tiba-tiba saja sebuah cahaya ultraviolet datang. Tampaklah sosok wanita yang menyelamatkan Robert sudah sekarat itu. Dalam kondisi Robert setengah sadar, wanita itu bertanya alamat tinggal Robert, yang mana spontan Robert memberitahunya. Tapi jangan biarkan para zombie itu mengikuti mereka, ucap Robert kepada si wanita. Sewaktu sadar, Robert sudah berada di dalam rumah dengan seorang wanita bernama Anna dan anak kecil laki-laki bernama Ethan. Anna memasak sarapan pagi untuk mereka. Anna bercerita tentang sebuah zona pengasingan yang berisi banyak orang-orang selamat. Sayangnya, Robert yang sudah kecewa tak percaya akan hal itu. Mereka pun malah berdebat. Beberapa waktu kemudian, keadaan mulai kondusif. Mereka berbicara dengan tenang. Anna dan Ethan berasal dari sebuah kapal yang berhasil selamat. Tapi, sebuah musibah dan mengantar mereka hingga kemari. Robert dan Anna sedang asik bercanda bersama Ethan yang bermain air di kolam dingin. Lalu dari sini muncul suatu ide. Robert rupanya memanfaatkan es batu yang dingin untuk membantu penelitian waktu itu. Anna pun juga ikut masuk ke ruangan lab. Dari sini barulah diketahui kalau Robert kita ini sudah banyak melakukan percobaan kepada para zombie itu. Tapi hingga saat ini tak ada satupun dari mereka yang berhasil. Hari sudah mulai gelap. Mereka mentidurkan Ethan yang lelah. Anna menawarkan untuk mengajak Robert ikut pergi ke zona pengasingan. Tapi Robert bersikukuh tak mau. Anna mengatakan semua yang terjadi bukanlah kebetulan. Semua karena petunjuk Tuhan yang mempertemukannya dengan Robert. Namun Robert tak percaya. Ia malah memilih untuk percaya kepada kenyataan pahit yang sedang terjadi. Nah, tiba-tiba saja terdengar suara zombie di sekitar. Usul punya usul, ternyata waktu Anna membawa Robert kemarin ke sini, Robert sedang dalam keadaan berdarah, yang otomatis aroma amis darah itu rupanya membuat zombie berhasil menemukan persembunyian ini. Kedua orang dewasa itu pun bersiap.
Robert menggunakan segala cara untuk mengusir para zombie, seperti lampu ultraviolet dan bom untuk mengusir para zombie. Tapi itu malahan semakin parah. Zombie-zombie baru berdatangan. Penyerangan dipimpin oleh si zombie pria. Ia berusaha mencari pasangannya yang diculik oleh Robert. Anna pergi menyelamatkan Ethan. Robert membawa mereka berdua masuk ke dalam basement. Lalu Robert terpikirkan untuk bersembunyi di ujung ruangan di balik kaca tebal. Si zombie wanita, subjek penelitiannya, juga dibawa masuk ke sana. Kini tampaklah 3 manusia itu bersembunyi di balik kaca tebal. Sedangkan para zombie sudah mengepung mereka. Pemimpin mereka sangat emosian ketika Robert mencoba melawan, menodongkan pistol kepadanya. Waktu terus berjalan dengan lama. Si pemimpin terus menabrakkan dirinya kepada kaca yang sudah hampir retak itu. Akhirnya, Robert sudah pasrah akan nasib. Begitu juga dengan Anna dan Ethan. Mereka sudah siap menjadi santapan zombie-zombie di balik kaca yang sudah haus akan darah. Kini, Robert beneran sangat sudah terdesak. Tapi sebuah suara muncul dalam otaknya. Itu sepertinya suara anak Robert yang menyuruhnya melakukan sesuatu. Robert lalu meletakkan pistol, tanda menyerah. Lantas ia melepaskan jarum yang ada di tubuh si wanita zombie. Kemudian menyuruh Anna untuk membuka pintu kaca. Dan perlahan-lahan Robert berjalan keluar, mendorong tempat tidur wanita zombie itu. Robert menyuntikkan sebuah vaksin yang kita tidak tahu itu apa. Dan setelah itu si wanita zombie perlahan hidup kembali. Sepertinya itu bukan vaksin, melainkan cairan untuk mengembalikan kesadaran diri. Pasangan si wanita zombie yang marah pun menjadi tenang. Ia memeluk pacarnya. Cie, aneh, zombie-zombie itu tampaknya masih memiliki hati seperti manusia. Kemudian si pria zombie membawa pasangannya keluar tanpa menyentuh Robert. Lantas masalah pun selesai. Waktu berlalu. Robert, Anna, dan Ethan pun pergi dari kota itu. Ia akhirnya setuju menemani Anna pergi ke zona pengasingan. Mereka masih berusaha untuk mencari manusia-manusia lain yang masih selamat. Dan setelahnya, I'm Legend tahun 2007 pun selesai.